Media Malaysia tuduh timnas Indonesia suap FIFA agar bisa lawan Italia di FIFA Matchday Juni. PSSI murka bantah begini. PSSI dan FIGC fix tanda tangan menggelar laga persahabatan antara Timnas Indonesia versus Italia. Pertemuan ini akan berlangsung pada ajang FIFA Matchday. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang kabar super panas yang bikin geleng kepala. Kali ini, sorotan tajam datang dari media Malaysia yang secara mengejutkan melontarkan tuduhan serius kepada Timnas Indonesia. Tanpa bukti yang jelas, mereka menuding Indonesia melakukan praktik licik berupa suap kepada FIFA, demi bisa mendatangkan raksasa Eropa, Timnas Italia, pada agenda FIFA Matchday Juni tahun 2026. Isu ini langsung menyebar liar dan memancing reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, tuduhan tersebut dinilai tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencoreng nama baik sepak bola Indonesia yang saat ini tengah berada di jalur peningkatan pesat. Semua bermula dari pernyataan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, yang mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday Juni tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah mencari lawan dari negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Satu negara sudah kami dapatkan, tinggal satu lagi masih dalam proses, ungkap Sumarji. Pernyataan ini langsung memicu berbagai spekulasi, termasuk munculnya nama Italia sebagai calon lawan. Seperti diketahui, Italia secara mengejutkan kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2026, melanjutkan tren buruk mereka setelah juga absen di edisi 2018 dan 2022. Meski begitu, status Italia sebagai tim elit dunia tidak perlu diragukan. Mereka masih bertengger di papan atas ranking FIFA dan tetap menjadi magnet besar dalam setiap laga uji coba internasional. Isu semakin menguat setelah akun fans klub Italia ramai-ramai mengabarkan kemungkinan laga Indonesia vs Italia. Mereka bahkan menyebut bahwa Italia tengah mencari lawan tangguh untuk membangun kembali kekuatan tim, dan Indonesia masuk dalam radar. Namun, alih-alih melihat ini sebagai peluang emas bagi sepak bola Asia, media Malaysia justru memelintir narasi. Mereka menuding bahwa Indonesia tidak mungkin bisa menghadirkan tim sebesar Italia tanpa permainan belakang. Dalam pemberitaan yang memancing kontroversi, media Malaysia menyebut Indonesia diduga menggunakan cara tidak fair dengan menyuap FIFA agar Italia bersedia menjalani laga uji coba di tanah air. Tuduhan ini sontak memicu kemarahan publik Indonesia. Banyak yang menilai narasi tersebut sebagai bentuk propaganda murahan yang tidak memiliki dasar fakta. Menanggapi tudingan tersebut, PSSI tidak tinggal diam. Dengan nada tegas, federasi menyatakan bahwa isu tersebut adalah fitnah yang sama sekali tidak berdasar. PSSI menegaskan bahwa selama ini Indonesia selalu menjalankan proses negosiasi laga internasional secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi FIFA. Tidak ada ruang untuk praktik ilegal seperti yang dituduhkan. Lebih lanjut, PSSI juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak nyata dalam menghadirkan tim-tim besar dunia. Salah satu bukti paling kuat adalah keberhasilan mendatangkan Argentina, juara dunia 2022, pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Tidak hanya itu, jauh sebelumnya Indonesia juga pernah menghadapi Belanda dalam laga persahabatan internasional. Semua itu terjadi tanpa kontroversi, tanpa tuduhan, dan tanpa drama murahan. Fakta bahwa Indonesia kini mampu menarik perhatian tim-tim besar dunia menunjukkan satu hal, sepak bola Indonesia sedang naik kelas. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, manajemen sepak bola nasional mengalami transformasi besar. Dari segi organisasi, diplomasi internasional, hingga kualitas tim, semuanya menunjukkan peningkatan signifikan. Jika Italia benar-benar menjadi lawan di FIFA Matchday Juni nanti, itu bukan sesuatu yang mustahil, melainkan konsekuensi logis dari perkembangan pesat Indonesia. Sebaliknya,
Tuduhan dari Malaysia justru dinilai sebagai cerminan rasa iri dan tekanan. Di saat Indonesia terus melesat, performa sepak bola Malaysia justru tengah mengalami penurunan dan menjadi sorotan di kawasan. Tuduhan, Indonesia menyuap FIFA, hanyalah narasi kosong tanpa bukti yang sengaja digoreng untuk menciptakan sensasi. Fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya, Indonesia berkembang, profesional, dan semakin diperhitungkan dunia. Dan jika nanti Italia benar-benar datang ke tanah air, itu bukan karena suap, itu bukan karena kecurangan, tapi karena timnas Indonesia kini sudah layak jadi lawan tim besar dunia. Satu pesan telak untuk para penebar isu, Indonesia tidak perlu cara licik untuk jadi besar, karena Garuda sekarang terbang tinggi dengan kekuatan sendiri. Meski Indonesia di pot 4, Asia malah merasa diteror. John Hertman siap hancurkan raksasa dan kunci tiket Piala Dunia. Atmosfer panas sepak bola nasional benar-benar mencapai titik didih. Status timnas Indonesia yang masuk pot 4 Piala Asia 2027 awalnya dianggap sebagai kelemahan. Namun kini, justru berubah menjadi ancaman tersembunyi yang membuat banyak tim unggulan mulai was-was. Skuad Garuda tidak lagi sekadar pelengkap turnamen, melainkan kandidat pembuat kejutan terbesar di Asia. Di atas kertas, posisi Indonesia memang masih berada di peringkat bawah dunia. Namun sepak bola modern tidak lagi ditentukan oleh angka semata. Di bawah komando John Hertman, wajah timnas Indonesia berubah total. Permainan cepat, disiplin tinggi, serta mental baja kini menjadi identitas baru yang sulit ditembus. Bahkan, beberapa pengamat mulai menyebut Indonesia sebagai tim jebakan. Di fase grup, tim-tim kuat berpotensi terpeleset jika meremehkan Garuda. Dalam turnamen besar seperti Piala Asia, satu hasil imbang atau kekalahan tak terduga bisa menjadi awal kehancuran, dan Indonesia siap menjadi penyebabnya. Menjadi tim non-unggulan justru memberikan keuntungan besar. Indonesia bisa tampil tanpa tekanan, bermain lepas, dan menyerang tanpa rasa takut. Sebaliknya, tim-tim besar justru akan dihantui ekspektasi tinggi dan beban kemenangan. Situasi ini menciptakan perang psikologis yang sangat menguntungkan Garuda. Lawan akan bermain lebih hati-hati, bahkan cenderung defensif saat menghadapi Indonesia. Inilah celah yang ingin dimanfaatkan Hertman, menghukum setiap kesalahan kecil dengan serangan cepat dan efektif. Rekam jejak beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata. Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga bisa menyengat di momen krusial. Kecepatan lini depan, kreativitas gelandang, serta solidnya lini belakang membuat Garuda semakin lengkap sebagai tim modern. John Hertman tidak datang dengan janji kosong. Ia membawa revolusi menyeluruh, dari cara bermain hingga pola pikir pemain. Latihan intensitas tinggi, analisis taktik detail, hingga pendekatan psikologis menjadi bagian dari transformasi besar ini. Ia menanamkan satu hal penting, keberanian. Tidak ada lagi rasa inferior saat menghadapi tim besar. Indonesia kini bermain dengan kepercayaan diri tinggi, berani menekan sejak menit awal, dan tidak ragu mengambil risiko. Selain itu, Hertman juga membangun fleksibilitas taktik. Timnas Indonesia kini mampu bermain dengan berbagai skema, baik menyerang agresif maupun bertahan rapat. Adaptasi inilah yang membuat Indonesia sulit ditebak dan berbahaya di setiap situasi. Dalam rencana besar Hertman, tidak ada target kecil. Piala AFF 2026 hanya dianggap sebagai ajang pemanasan untuk menguji kedalaman skuad. Ia ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari sekadar 11 pemain inti. Rotasi besar-besaran akan terus dilakukan. Pemain muda diberi panggung, pemain pelapis diuji mentalnya, dan talenta diaspora terus dipantau. Semua ini bertujuan menciptakan tim yang tidak bergantung pada satu atau dua nama. Strategi ini juga menjadi jawaban atas potensi absennya pemain yang berkarir di luar negeri. Hertman ingin memastikan bahwa siapapun yang turun ke lapangan tetap mampu menjaga kualitas permainan. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya membangun tim untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih besar. Persaingan di dalam tim kini semakin brutal. Hertman membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin membela timnas Indonesia. Tidak ada jaminan tempat, tidak ada pemain titipan, dan tidak ada zona nyaman. Setiap pemain harus bertarung mati-matian untuk mendapatkan tempat.
Ajang FIFA Matchday dan FIFA Series menjadi medan perang sesungguhnya. Disinilah kualitas, mental, dan konsistensi diuji tanpa kompromi. Hertman secara tegas mencari pemain yang lapar, agresif, dan tidak takut berkorban. Ia ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki semangat juang luar biasa. Dampaknya sangat terasa, intensitas latihan meningkat, performa pemain melonjak, dan atmosfer kompetitif menjadi jauh lebih sehat. Timnas Indonesia kini dipenuhi pemain-pemain yang siap mati-matian demi lambang Garuda. Inilah bagian paling mengejutkan sekaligus menggetarkan. John Hertman dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2030. Bukan sekadar mimpi, tapi target nyata. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Ia pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, membuktikan bahwa proyek jangka panjang dengan strategi tepat bisa menghasilkan keajaiban. Kini, formula yang sama mulai diterapkan di Indonesia. Pembangunan tim dilakukan secara sistematis, dari level junior hingga senior. Filosofi permainan ditanamkan sejak awal, dan semua pemain diarahkan menuju satu tujuan besar. Kemenangan-kemenangan dalam laga uji coba menjadi sinyal bahwa fondasi tersebut mulai terbentuk. Kombinasi pemain lokal, diaspora, dan talenta muda menciptakan tim yang semakin solid. Lebih dari itu, Hertman membangun mental juara. Ia ingin para pemain percaya bahwa mereka pantas berada di level tertinggi dunia. Dengan dukungan ratusan juta rakyat Indonesia, energi besar itu menjadi kekuatan tambahan yang luar biasa. Timnas Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju era kejayaan baru. Status pot 4 bukan lagi kelemahan, melainkan kedok sempurna untuk melancarkan serangan kejutan. Di bawah kepemimpinan John Hertman, Garuda berubah menjadi tim yang berani, disiplin, dan mematikan. Piala Asia 2027 bisa menjadi panggung awal ledakan besar Indonesia di kancah internasional. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, langkah berikutnya adalah sesuatu yang lebih gila, menembus Piala Dunia 2030 dan mengukir sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu hal yang pasti, Indonesia tidak datang untuk sekadar bermain, mereka datang untuk menaklukkan. Dunia sepak bola, khususnya di benua Asia, sedang dibuat gelisah. Ketika nama Indonesia terpilih berada di pot 4 untuk undian Piala Asia 2027, mungkin ada senyum meremehkan, mungkin ada anggapan bahwa ini adalah kudeta mudah bagi tim-tim raksasa. Namun, mereka yang berpikir demikian sedang membuat kesalahan terbesar dalam sejarah sepak bola mereka sendiri. Karena mereka lupa satu hal penting, di bawah komando John Hertman, Timnas Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Status di atas kertas hanyalah angka, itu hanyalah statistik masa lalu yang tidak memiliki nyawa. Tapi di atas lapangan hijau, yang bicara adalah mental, taktik, fisik, dan semangat juang yang membara. Dan di keempat hal itu, Indonesia kini berada di level yang sangat berbeda. Hertman telah melakukan keajaiban. Ia tidak hanya mengubah cara bermain, ia mengubah DNA tim ini. Dari tim yang dulu sering dianggap lemah dan mudah dikalahkan, kini bertransformasi menjadi sebuah mesin perang yang disiplin, cepat, dan sangat mematikan. Permainan yang dibangun bukan sekadar untuk bertahan, melainkan untuk mendominasi. Tekanan tinggi dari menit pertama, transisi menyerang yang secepat kilat, serta pertahanan yang rapat bak tembok baja, ini adalah wajah baru Garuda yang siap meneror siapa saja yang berani meremehkan. Bayangkan betapa menakutkannya posisi ini, menjadi tim di pot 4 justru menjadi kedok terbaik. Lawan-lawan di pot 1, 2, dan 3 akan datang dengan beban ekspektasi yang berat, dengan rasa gengsi yang tinggi, dan dengan pikiran bahwa mereka harus menang. Disitulah letak kelemahan mereka. Disitulah celah mematikan yang disiapkan Hertman. Indonesia datang tanpa beban. Indonesia datang sebagai pihak yang tidak diunggulkan, sebagai underground king, yang siap meledak. Pemain-pemain kita bisa bermain lepas, berani mengambil risiko, dan mengeksekusi setiap peluang dengan mematikan. Sementara lawan akan bermain takut, bermain hati-hati, dan satu kesalahan kecil saja yang mereka buat, 1 detik lengah, maka Garuda siap menerkam dan menghukum mereka dengan telak. Inilah definisi nyata dari tim jebakan. Siapapun yang satu grup dengan Indonesia, bersiaplah untuk mimpi buruk. Apa yang dilakukan Hertman bukanlah kebetulan semata. Ini adalah hasil dari perencanaan matang, kerja keras,
dan visi yang sangat jernih. Ia tahu bahwa untuk bersaing di level tertinggi, tidak bisa hanya mengandalkan bakat alami. Butuh sistem, butuh struktur, dan butuh mentalitas juara yang ditanamkan sejak hari pertama. Ia membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bermain sepak bola modern kelas dunia. Dengan latihan intensitas tinggi, analisis pertandingan yang mendalam, dan pendekatan psikologis yang kuat, Hertman berhasil melepaskan rasa inferioritas yang selama ini membelenggu. Kini, saat menghadapi Jepang, Iran, Australia, atau siapapun itu, para pemain tidak merasa lebih rendah. Mereka merasa setara, bahkan merasa lebih lapar. Fleksibilitas taktik yang diterapkan membuat Indonesia sulit dibaca. Bisa menyerang habis-habisan, bisa juga mengunci rapat dan membalas dengan serangan balik yang mematikan. Lawan tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi, dan dalam sepak bola modern, ketidakpastian adalah senjata paling berbahaya. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah keyakinan sang pelatih terhadap masa depan. Bagi Hertman, Piala Asia 2027 hanyalah stasiun awal, Piala AFF 2026 pun hanya batu loncatan untuk mengasah taring dan mematangkan skuad. Visi utamanya jauh lebih besar, jauh lebih gila, dan jauh lebih megah. Piala Dunia 2030. Ucapan itu keluar bukan sebagai janji politik, tapi sebagai target teknis yang nyata. Hertman sudah pernah membuktikannya dengan Kanada. Ia membawa negara yang dulu bukan siapa-siapa, menembus tembok dunia dan tampil di Piala Dunia 2022. Dan kini, formula kemenangan itu sedang diaplikasikan di Indonesia dengan sumber daya yang jauh lebih besar. Ia sedang membangun tim bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk 5-10 tahun ke depan, dengan sistem pembinaan yang menyeluruh, pencarian bakat hingga ke pelosok desa, serta integrasi pemain diaspora dan lokal. Hertman sedang menciptakan ekosistem kemenangan. Persaingan ketat di dalam skuad menjadi bumbu penyedap yang membuat kualitas tim terus melonjak. Tidak ada tempat aman, tidak ada nama besar yang aman. Setiap orang harus membuktikan diri setiap hari. Ini menciptakan tim yang penuh dengan pemain-pemain yang lapar akan kemenangan, yang siap menguras keringat dan air mata demi satu tujuan, mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Maka, kepada seluruh tim raksasa Asia, kepada para pengamat yang meragukan, dan kepada seluruh pecinta sepak bola di dunia, bersiaplah. Jangan lihat posisi mereka di pot 4, lihatlah nyali yang mereka bawa. Lihatlah permainan yang mereka suguhkan, lihatlah visi yang dibawa oleh sang arsitek. Indonesia tidak datang ke turnamen besar hanya untuk menjadi pelengkap daftar nama, tidak datang hanya untuk mengambil foto bersama, dan tidak datang untuk pulang dengan kepala tertunduk. Mereka datang untuk mengguncang peta kekuatan, mereka datang untuk membuat kejutan demi kejutan, mereka datang untuk mengalahkan siapa saja yang menghalangi jalan menuju kejayaan. Dan ketika momen itu tiba, ketika laga-laga penentuan kualifikasi Piala Dunia bergulir, ketika semua strategi dan kerja keras membuahkan hasil, kita akan melihat sejarah terukir dengan tinta emas. Garuda siap terbang paling tinggi, Garuda siap mengguncang dunia. Indonesia bangkit, Piala Dunia 2030, kami datang. Sebagai fans Garuda, jujur, ini bukan lagi sekadar optimisme kosong atau mimpi yang terlalu tinggi. Ini adalah rasa percaya yang tumbuh karena kita melihat sendiri perubahan nyata di depan mata. Dulu mungkin kita hanya berharap tidak kalah telak saat melawan tim besar Asia, tapi sekarang, kita justru mulai yakin, siapapun lawannya, Indonesia bisa melawan, bahkan mengalahkan. Status pot 4 bukan sesuatu yang membuat kami malu. Justru sebaliknya, ini adalah bahan bakar semangat. Biarkan mereka meremehkan, biarkan mereka menganggap kita lemah. Karena dari situlah kejutan besar lahir. Dari situlah Garuda akan datang tanpa beban, tanpa rasa takut, dan menghancurkan semua ekspektasi yang meragukan kita. Kami melihat bagaimana timnas Indonesia sekarang bermain dengan keberanian, tidak lagi bertahan total, tidak lagi gugup saat ditekan. Sekarang, setiap pemain tampil dengan kepala tegak, penuh percaya diri, dan siap bertarung sampai peluit akhir. Itu yang membuat kami bangga, lebih dari sekadar hasil akhir. John Hertman bukan hanya pelatih, tapi seperti pemimpin revolusi. Ia mengubah cara berpikir pemain, menghapus mental inferior, dan menggantinya dengan mental petarung. Dan sebagai fans, kami bisa merasakan aura itu. Aura bahwa tim ini benar-benar lapar, lapar akan kemenangan, lapar akan sejarah.
Kami juga paham bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada momen jatuh, akan ada kritik, bahkan mungkin keraguan yang kembali muncul. Tapi bedanya sekarang, kami tidak akan goyah. Karena fondasi tim ini sudah kuat. Karena kami tahu arah yang dituju jelas, bukan sekadar bersaing di Asia, tapi menembus dunia.